Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, gimana caranya kita tahu kalau sesuatu itu beneran? Entah itu data di spreadsheet kerjaan, atau bahkan perasaan teman kita. Nah, ternyata ada satu proses penting yang diam-diam kerja di belakang itu semua. Namanya validasi. Hari ini, yuk kita bedah bareng konsep yang super mendasar ini. Pertanyaan ini sadar nggak sadar, sebenarnya kita tanyakan ke diri sendiri tiap hari loh. Gimana kita bisa yakin itu sama informasi yang kita baca? Atau gimana kita bisa percaya kalau sebuah proses bakal selalu ngasih hasil yang kita mau? Nah, ini nih yang langsung ngebawa kita ke jantung pembahasan kita kali ini. Oke, secara formal definisinya begini. Ada dua kata kunci yang penting banget di sini, membuktikan dan konsisten. Jadi validasi itu bukan cuma ngecek sekali dua kali doang ya. Ini lebih ke pembuktian kalau sesuatu itu emang bisa diandalin dan bakal terus jalan sesuai fungsinya. Lagi dan lagi dan lagi. Nah, biar makin ngeresap, seru juga nih kalau kita lihat asal-usul katanya. Jadi kata ini tuh datang dari bahasa Latin, valere, yang artinya bernilai atau menjadi kuat. Keren kan? Jadi pada dasarnya, validasi itu adalah proses yang ngasih kekuatan ke sesuatu. Proses yang membuktikan kalau hal itu emang kokoh, berharga, dan bisa kita pegang omongannya. Oke, jelas dong ya. Kalau ada proses validasi, pasti ada juga yang melakukan validasinya. Nah, ini yang kita sebut validator. Terus siapa atau apa aja sih mereka ini? Jadi, validator ini bisa datang dalam dua bentuk utama. Pertama, ya, manusia. Kayak supervisor yang ngecek hasil kerjaan kita, ahli yang ngasih opini profesionalnya, atau auditor yang mastiin semuanya sesuai aturan. Terus yang kedua, ada teknologi. Ini bisa macam-macam. Dari algoritma yang canggih, skrip otomatis, sampai yaitu node di jaringan blockchain yang verifikasi tiap transaksi. Oke, kita udah tahu apa itu validasi dan siapa itu validator. Sekarang pertanyaan terbesarnya, kenapa? Kenapa sih validasi ini krusial banget, apalagi di dunia yang isinya sistem dan data semua kayak sekarang ini? Pertama, dan ini yang paling dasar banget, soal kualitas. Anggap aja validasi itu kayak gardu jaganya data kita. Dia jadi garis pertahanan pertama ngelawan data yang salah, nggak lengkap, atau nggak konsisten. Bayangin aja, tanpa dia, semua yang kita bangun di atas data itu bisa ambruk kapan aja. Berikutnya, keamanan. Di sistem digital manapun, validator itu ya kayak penjaga gerbang. Tugas mereka itu mastiin cuma data yang sah yang boleh masuk. Tujuannya ya buat ngelindungin seluruh sistem biar tetap aman dan bisa dipercaya. Nah, di banyak industri, validasi itu bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Di bidang kayak farmasi atau keuangan misalnya, proses yang super ketat itu wajib divalidasi buat ngejamin keamanan. Tapi, bahkan buat hal simple kayak resep kue pun, validasi itu penting loh buat mastiin hasilnya selalu konsisten dan enak. Dan ujung-ujungnya semua ini ngerucut ke satu hal, pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Gini deh, kalau kita bisa percaya sama data kita, analisis kita juga jadi lebih tajam kan? Artinya kita bisa ngambil langkah dengan lebih yakin dan ngurangin risiko bikin kesalahan yang biayanya mahal. Oke, tadi kan kita ngomongin data, sistem, teknologi, tapi coba deh kita pikirin, kalau sistem yang rumit aja butuh validasi biar jadi kuat dan bisa dipercaya, gimana dengan sistem kita yang paling penting, yaitu hubungan antar manusia? Jawabannya tentu aja berlaku juga buat kita. Dan mungkin ya, ini justru bentuk validasi yang paling punya dampak besar dalam hidup kita. Yuk, sekarang kita masuk ke dunia validasi emosional, seni buat memahami dan mengakui perasaan orang lain. Nah, ini dia yang namanya validasi emosional. Di sini, kita udah gak ngomongin data lagi, tapi soal koneksi antar manusia. Ini tuh tindakan yang kelihatannya simple, cuma mengakui perasaan orang lain. Tapi ini adalah fondasi dari kepercayaan dan semua hubungan yang sehat. Caranya sebenarnya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, dengarkan. Beneran dengerin ya, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Kedua, akui perasaannya. Cukup bilang, oh kedengarannya kamu kecewa banget ya. Gitu aja udah cukup. Ketiga, pahami. Ini bukan berarti kita harus setuju, tapi kita coba nunjukin kalau kita bisa ngelihat dari sudut pandang dia. Nah, ini mungkin poin yang paling penting dari semua ini. Ingat ya, validasi itu bukan persetujuan. Ini adalah pengakuan. Kita nggak harus setuju sama tindakan atau pendapat seseorang untuk bisa mengakui kalau perasaan yang mereka rasain itu nyata dan valid buat mereka. Jadi, dari mulai mastiin data itu akurat sampai ngebangun hubungan yang lebih kuat, inti dari validasi itu sebenarnya cuma satu,
menciptakan fondasi kepercayaan. Di @ruang buku bicara, kami percaya banget sama kekuatan percakapan yang bermakna. Jadi sebagai penutup, coba renungkan, percakapan sulit mana yang kira-kira bisa kamu ubah hari ini hanya dengan sentuhan kecil validasi.